10 tahun pun berlalu. Pimpinan gangster utara dari grup Bongsan yang bernama Gu Bongsan mengajak bertemu pimpinan gangster selatan dari grup Jun yang bernama Lee Jung-won. Setelah bertahun-tahun lamanya, mereka berdua tidak pernah bertemu secara langsung. Tujuan Bongsan bertemu sebenarnya adalah untuk meminta bantuan kepada Jung-won membereskan masalah putranya karena telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi manajer Cha, dan tindakan putranya itu sudah sangat melewati batas dengan membunuh orang yang bekerja di grup Bongsan. Karena sedikit mengganggu bisnis putranya, Bongsan tidak bisa melakukan itu sendiri sebab dia tidak mau mempermalukan putranya di hadapan semua orang. Maka dari itu dia meminta bantuan kepada Jung-won dengan imbalan membereskan semua permasalahan tanah Yusido milik Jung-won. 이 구봉산이가 손해보는 장사하겠다고. 아무튼 구봉산 일은 네가 정리해. 여기도 부지 해결해 준대잖아. Di kantornya, Jung-won lalu membahas hal tersebut kepada Nam Gi-suk, seseorang yang kelak diharapkan menjadi penerus grup Jung-won untuk menggantikan dirinya. Meskipun Gi-suk berencana ingin pensiun dari perusahaan Gi-suk, Gi-suk sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan dalam permasalahan grup Bongsan. Namun karena hanya dialah yang paling dipercayai oleh bosnya, Gi-suk pun terpaksa menuruti permintaan dari Jung-won. Selama perjalanan, Gi-suk menuju ke Hotel Dekru tempat putra Bongsan berada. Chen Haibong, seseorang kepercayaannya, sedikit memberikan beberapa informasi mengenai Junmu yang ternyata sampai-sampai dia harus menyewa orang asing demi menyelesaikan semua masalahnya. Setidaknya setelah mendapatkan informasi tersebut, hal pertama yang dilakukan Gi-suk adalah mengusir para pembunuh bayaran Junmu untuk segera meninggalkan Korea yang saat ini berada di Hotel Dekru bersama dengan Gu Junmu. Junmu yang mendengar hal itu jelas tidak bisa menerimanya dan bertanya tentang kenapa grup Junmu berada di tempat ini dan mencoba mengganggu orang-orangnya. Gi-suk pun mengatakan jika ayahnya secara pribadi telah meminta tolong kepada ketua Jun untuk membereskan masalah yang putranya lakukan dan berpesan jika tidak becus melakukannya jangan pernah lakukan. Junmu hanya tertawa mendengar hal itu dan mengungkit sedikit masa lalu kakak Gi-suk yang 10 tahun lalu juga pernah mengacau besar-besaran, namun ayahnya dan ketua Lee tidak membunuhnya, hanya memotong tendon asilas dari kaki kanannya hingga dia pincang. Tak ingin berdebat panjang, Gi-suk pun menamparnya dan hanya mengatakan kalau kaulah masalahnya. 뭐가 문제인데요? 너, 네가 문제야. Di bumi perkemahan milik Gi-sun, Gi-seok menemui kakaknya setelah 6 tahun lamanya tidak pernah bertemu dan bercerita kepada Gi-sun kalau ketua Jun ingin dirinya memimpin grup Jun menggantikannya. Seok sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut karena sejujurnya dia ingin hidup tenang seperti kakaknya di tempat ini, lalu pergi meninggalkan Gi-jun dari tempat itu. 갈게. Gi-seok pun kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun tak lama berada di sana dia sedikit agak merasa aneh dengan situasi yang ada di kantornya. Gi-seok mencoba memeriksa keadaan di basement parkir dan hanya melihat seekor kucing yang biasa mencari makan di basement parkir. Gi-seok lalu memberikan kucing itu makan, namun tiba-tiba 구준모가 보냈나? 아니면 부회장? Jeong Hui-chan tidak datang sendirian, melainkan telah mengajak beberapa teman premannya turut serta membunuh Gi-seok di tempat itu. Gi-seok sempat meminta Hui-chan untuk pergi dari sana, namun bukannya pergi, dia malah menusuk Gi-seok yang lengah dari belakang.
Kematian Gisyok jelas banyak membuat semua orang bersedih, terutama Juwon serta Chan yang selama ini menemani kemanapun Gisyok pergi. Semua orang berdoa di depan altarnya, termasuk Junmu, yang sepertinya malah terlihat nampak senang melihat Gisyok mati karena kejadian di Hotel Dekru kemarin siang. Di luar gedung pemakaman, Choi Seng Seol dari grup Jungwon sempat bersih tegang dengan Kim Chun Seok dari grup Bongsan karena Choi menduga kalau Kim tahu penyebab Gisyok mati. Selain BAP polisi yang menyatakan kalau Gisyok mati terbunuh akibat ulah dari para berandalan remaja, Kim tidak mengerti dengan apa yang Choi katakan, karena seharusnya dia juga tahu kalau sedari dulu saat mereka bersama, mereka semua adalah teman dekat, dan dia tidak mungkin melakukan hal gila meskipun saat ini mereka tidak di grup yang sama. Perdebatan mereka pun segera berakhir ketika Choi melihat Lee Gi-syomon, putra dari Junwon, datang ke tempat itu. Choi sempat menahan keinginan dari Lee yang ingin melayat, karena itu merupakan perintah dari ketua Jungwon yang melarang putranya itu untuk terlibat semua aktivitas apapun di grup Jungwon. Tidak lama, Gi-jun pun datang ke tempat itu dan semua orang termasuk Choi memberikan hormat kepada dirinya. 어딨냐? 기석이. Di dalam ruang kremasi, Gi-jun melihat langsung mayat Gisyok yang mati akibat luka tusukan di lehernya. Choi mengatakan kalau Gisyok mati akibat terlibat perkelahian dengan para remaja liar. Namun karena Gi-jun tidak percaya begitu saja dengan hal tersebut, dia lalu menemui Jungwon dan Bongsan yang tengah berdiskusi membahas siapa orang lain yang pantas menjadi penerus Jungwon setelah kematian Gisyok. Gi-jun lalu masuk dan bertanya tentang apakah mereka berdua mengingat janji yang mereka bertiga buat. Selain menyuruhnya tidak terlibat lagi dengan semua aktivitas kelompok mereka berdua, John mengingatkan kalau mereka berdua telah berjanji juga untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Gisyok. Namun kenyataannya Gisyok malah mati terbunuh. Dia menepati janjinya, tapi mereka berdua tidak menepatinya. Maka dengan terpaksa dia akan turun gunung mencari sendiri penyebab kematian adiknya. Sebelum Gisun pergi, Chan menemuinya yang kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia bekerja langsung di bawah Gisyok dan berjanji kepada Gisun kalau dia akan mengurus pemakaman Gisyok dengan baik. Gi-jun masuk ke dalam apartemen Gisyok untuk mencari informasi yang mungkin berguna di dalam sana. Namun di dalam sana, dia hanya menemukan buku tentang bagaimana cara berbisnis kemah serta sebuah kotak box berisikan jaket untuk dirinya yang akan dikirimkan Gisyok ketika hari ulang tahunnya. Keesokan paginya, Gi-jun pergi ke kantor polisi untuk menemui orang yang telah membunuh Gisyok. An Suk-yeon, polisi yang menangani kasus ini, sempat meminta Gi-jun pergi karena hal itu melanggar aturan kepolisian. Namun karena Gi-jun mengatakan tentang semenjak kapan Han mengikuti sebuah aturan, membuat Han terpaksa menemukan Gi-jun dengan Wi-chan di dalam ruangan arsip. 내 동생 누가 너한테 시켰냐고 묻는 거야. 죄송합니다. Melihat keluarga korban di sana menemuinya, Wi-chan tertawa mengejek karena tatapan matanya Gi-jun sama seperti dengan tatapan mata Gisyok sebelum mati terbunuh oleh dirinya. Gi-jun yang merasa kalau Wi-chan tidak mau berbicara apa-apa dengannya, hanya mengatakan kalau dia akan mencari dulu orang-orang yang bersamanya ketika hari itu atau mungkin keluarganya terlebih dahulu agar dia berbicara jujur kepada dirinya. Gi-jun masuk ke dalam warnet game mengikuti pemuda yang diduga adalah adik Wi-chan. Namun sepertinya semua itu adalah jebakan karena teman-teman Wi-chan segera masuk ke dalam sana berniat menghabisi Gi-jun setelah mendapatkan kabar dari Wi-chan dari dalam penjara. 저 이제 가도 되죠? Teman-teman Wi-chan tertawa menganggap kalau Gisun telah masuk ke dalam perangkap mereka. Namun sebenarnya itu adalah kesengajaan yang dilakukan Gisun agar dia mendapatkan informasi dari mereka semua. 누가 시킨 거야? 아니 시킨 누가 시켜? 말해 보래도.
mereka sangat ketakutan dan meminta maaf atas apa yang telah mereka coba rencanakan. Namun sepertinya itu tak berarti apa-apa di hadapan Gisun yang memulai perburuannya. Juan menemui Cha Yongdu di dalam mobil untuk bercerita kalau Gijun datang ke pemakaman adiknya, serta menanyakan tentang apakah ada hal yang perlu dia ketahui tentang kematian Gesok. Jiwon yang juga tidak bisa menjawab pertanyaan Gijun membuatnya juga bertanya hal yang sama kepada Yongdu, agar dia mencari jawaban tersebut untuk mengetahui apakah benar pembunuhan Gesok memang dilakukan oleh pemuda itu. 기석이 진짜 애들 짓인지 아닌지 알아봐. 남기석 전무, 주은파의 2인자로 조직을 기업으로 성장시킨 주역입니다. Di dalam ruangan meeting gedung kejaksaan, Deputi Jung Mingsun memimpin rapat untuk membahas kematian Nam Gisyok, yang kematiannya hampir sama dengan kematian seorang pewaris dari Gyeong Byum-yong. Dong yang dipimpin oleh Ketua Hook sebelum akhirnya terpecah menjadi dua kudeta yang dilakukan oleh Geng Juwon dan Geng Bongsan. Deputi Jung tidak yakin kalau para remaja itu beraksi sendirian. Meskipun polisi telah menulis hal tersebut di dalam BAP-nya, Deputi Jung lalu meminta semua orang keluar terkecuali Lee karena dia ingin bertanya beberapa hal kepada dirinya. Deputi Jung penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Lee ke depannya karena dia sangat bekerja keras demi bisa masuk kejaksaan, tapi diperlakukan bagai orang asing di sini. Belum lagi di rumah dia pun tidak dianggap oleh ayahnya. Jika terus begini, dia tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi lagi, baik di tempat ini maupun di grup Juwon. Maka dari itu, Deputi Jung memberikan kesempatan Lee menentukan dia ada di pihak yang mana agar bisa naik tinggi ke atas dengan menyerahkan kasus Nam Gisyok kepada dirinya. 맡아서 잘 운전해봐. 시발 무조건 그 아저씨 말 들어. 어? Jun kini berada di ruang interogasi kepolisian dengan membawa suara rekaman adik Wichan sebagai alat negosiasi agar Wichan mengatakan tentang apa saja yang dia ketahui. Wichan yang takut adiknya kenapa-napa mengatakan kalau dia hanya menerima pekerjaan dari sebuah aplikasi yang bernama Makam, sebuah ruang obrolan di mana remaja sepertinya dapat memperoleh uang dengan sangat mudah. Saat itu ada sebuah tawaran pekerjaan dengan hadiah uang yang sangat banyak, dan mereka hanya bilang lokasi dan siapa targetnya saja. Dia hanya tahu sebatas itu saja. Namun jika Gijun ingin mengetahui lanjut tentang Makam, maka carilah informasi tersebut dari pengacara yang disediakan oleh Makam, dan dia berjanji akan membawa pengacara tersebut ke tempat ini. 지금 막 진술서 받았어요. 다음 주면 구치소 넘어간다고 하니까. Yon, pengacara Wichan, mengambil surat pernyataan dari Wichan. Dia masuk ke dalam mobil, namun segera itu Gijun pun masuk ke dalam sana juga, yang lalu bertanya tentang apakah dia tahu tentang Makam. Yon awalnya tidak mau berbicara apa-apa, namun melihat tatapan mata Gijun yang sangat menakutkan, Yon pun bercerita tentang apakah itu Makam. Secara garis besarnya, Makam itu bertugas menghubungkan para klien yang berbuat masalah dengan para pengganti. Dengan kata lain, Makam mencarikan kambing hitam terhadap si A, pelaku kejahatan yang tak mau dipenjara, dengan si B yang siap menanggung kesalahan apapun asalkan dibayar. Hanya itu sebatas yang dia tahu, dan dia hanya datang sebagai pengacara membereskan sisanya secara hukum yang sah. Yon telah berbicara dengan apa yang sebatas dirinya tahu, dan jika Gijun menginginkan hal lebih lainnya, maka datanglah ke perusahaan Enclin untuk bertanya sendiri kepada mereka. 고객님, 어떻게 오셨습니까? Segera setelah itu, dia masuk ke dalam gedung Enclin untuk menemui pemilik perusahaan yang ternyata Gijun sangat mengenalnya. Gijun lalu meminta para pekerja menghubungi Sim Sungwon untuk segera datang ke tempat ini. Namun karena para anak buah Sungwon tidak mau melakukan itu, mereka pun mengusir Gijun secara paksa tanpa mengetahui siapakah Gijun sebenarnya. 이렇게 꺼내서 치우라고.
Kim Seung Won yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat bersama dengan bawahannya yang bernama Yang Sik, lalu mendapatkan telepon dari Gi Jun yang memintanya untuk segera datang ke kantor Enclin. Seung Won sangat ketakutan dan bertanya kepada Yong Sik tentang ada berapakah orang yang berada di kantor agar mereka bisa segera menghabisi Gi Jun di dalam sana. Anak buah Seung Won mencoba menyerang Gi Jun diam-diam, namun itu tak berarti apa-apa karena Gi Jun segera menyadari hal tersebut. 아이고 이게 누구야? 어? 야 진짜 오랜만이네 우리 기준이. Seung Won duduk berlutut ketakutan melihat kemampuan Gi Jun yang masih sama meskipun kaki Gi Jun pincang. Sang Won mengatakan kalau dia hanya bertugas menuruti apapun perkataan mereka. Sama seperti dulu jika dia mendapatkan perintah, awalnya dia tidak tahu kalau Gi Seok adalah orang yang harus dibersihkan. Namun karena dia telah dibayar sebelum tahu kalau itu adalah Gi Seok, dia hanya menjalankan pekerjaannya saja. Dan jika andai pun dia tahu kalau targetnya adalah Gi Seok, Seung Won pasti akan mengirim seorang profesional mengingat kemampuan Gi Seok bukannya para perandalan remaja. Seung Won yang sangat ketakutan pun akhirnya mengatakan kalau orang yang telah membayarnya adalah Gu Junmo, putra dari ketua Go Bongsan. 봉산 회장 아들 부인 혼자서 봉산 전체랑 전쟁이라도 하게? 어제 여기 왔었다면서요? Keesokan paginya, Kim menemui Seung Won untuk bertanya tentang apakah Gi Jun datang ke sini tadi malam dan apakah Seung Won telah membocorkan rahasia kalau Junmo adalah pelakunya. Seung Won yang janggal pun mengatakan kalau dia telah mengatakan semuanya kepada Gi Jun. Dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan hal tersebut karena seharusnya mereka berdua tahu betapa mengerikannya Gi Jun. Setelah mengetahui kalau otak pembunuhan dari Gi Seok adalah Junmo, Jiwon pun mengajak Bongsan bertemu di tempat biasa membahas permasalahan ini. Jiwon mengingatkan Bongsan dengan aturan yang mereka berdua buat tentang siapapun yang mengganggu pihak lain ataupun membuat kekacauan harus menanggung akibatnya, baik dengan nyawanya ataupun sesuatu yang sepadan. Jadi jika meskipun itu adalah Jiwon, putra semata wayangnya, maka dia harus menanggung akibatnya karena ternyata dialah dalang pembunuhan Gi Seok. Bongsan jelas sangat terkejut mendengar hal tersebut lantaran tak menyangka kalau Jumun lah dibalik pembunuhan Gi Seok. Namun belum juga mereka membahas lanjut tentang permasalahan ini, Gi Jun masuk ke dalam sana untuk bertanya tentang apakah mereka berdua tidak ada kaitannya dengan kematian Gi Seok. Jungwon mengatakan kalau mereka berdua sama sekali tidak terlibat dengan semua ini dan meminta Gi Seok menghentikan aksinya karena mereka akan menyelesaikannya secara aturan. Gi Jun pun hanya mengatakan kalau mereka berdua tidak perlu melakukan apapun, cukup saksikan saja semua itu karena dia akan membereskan sendiri. 그냥 지켜만 보세요. Bongsan memohon kepada Jungwon untuk menghentikan Gi Jun bagaimanapun caranya dengan imbalan apapun yang Juan mau. Juan awalnya menolak apapun yang ditawarkan Bongsan kepadanya. Namun setelah Bongsan mengatakan kalau Hotel Dekru bisa menjadi miliknya, Jungwon pun nampak memikirkan matang-matang penawaran tersebut. Malamnya Bongsan yang marah terus menampari putranya akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bongsan tak tahan dengan kebodohannya itu karena bukannya sadar setelah dirinya membunuh manajer Cha, dia malah berbuat kebodohan lainnya dengan membunuh Gi Seok. Dia sejujurnya tidak ingin marah kepada putranya, namun karena dia malah mengusik hidup Gi Jun, dia meminta Junmo untuk tidak melakukan apapun tanpa bertanya dulu kepada dirinya.
Gijon saat ini berada di arena latihan bisbol untuk bertemu teman lamanya yang bernama Choi Byung-ho. Tujuan Gijon ke sana adalah untuk meminta bantuan Byung-ho membuatkan pemukul seperti punyanya dulu, karena dia akan menghabisi semua orang yang mencoba menahannya untuk membunuh pembunuh Gisyo. Byung-ho pun berjanji akan segera membuatkan pemukul tersebut, namun dia juga ingin Gijon memakai alat penahan kaki yang telah dia buat. 다른 사람도 아니고 남정부입니다. Sementara itu, di dalam ruangan pribadinya, Jungwon sedang mengobrol dengan Choi, membahas langkah apa yang harus mereka lakukan karena mungkin kerugiannya akan banyak yang akan mereka terima lantaran dihadapkan dengan pilihan berperang melawan grup Bongsan atau menghadapi Nam Gi-jun yang mengerikan. Jungwon yang sudah terlalu pusing memikirkan hal tersebut meminta Choi untuk keluar dan tanpa menyadari kalau ruangan Jun telah disadap oleh Lee, sehingga dia tahu segala percakapan yang ada di dalam ruangan tersebut. Chan menemui Choi di luar kediaman Jun untuk mengatakan kegundahan dalam hatinya karena sampai sekarang ketua belum juga bertindak meskipun ketua sudah tahu kalau Gu Junmu adalah pelakunya. Bahkan sebagai orang yang kini dipercaya oleh sang ketua, Choi tidak mau mendorong ketua Juan untuk bertindak, atau apakah jangan-jangan Choi senang karena bisa menggantikan posisi Gisyo. Choi sangat marah mendengar itu dan menampar Chen hingga Lee datang ke tempat itu lalu mengatakan kepada Lee kalau urusan perusahaan ini bukanlah urusannya, jadi jangan pernah ikut campur seperti yang ketua katakan. Namun Lee hanya mengatakan tentang apakah dia sungguh berpikir kalau kerugiannya itu akan lebih banyak dan memintanya untuk menemukan jawaban tersebut. Tidak mendapatkan keputusan apapun dari Choi, Chan pun menemui Gi-jun agar dia mau mengajaknya membalas dendam kematian Gisyo. Gi-jun menolak permintaan tersebut karena dia tidak mau orang lain ikut campur dengan urusannya. Namun melihat niatan tulus yang terpancar di mata Chan, Jun pun hanya menugaskan Chan untuk mencari informasi tentang di mana keberadaan Junmu melalui pusat aplikasi makam tentang di mana keberadaan Junmu. Segera setelah itu, kabar pencarian Junmu melalui aplikasi makam segera tersebar ke seluruh penjuru Korea, sehingga memudahkan mereka semua dalam mencari keberadaan Junmu hingga seseorang pengantar makanan tak sengaja menemukan Junmu saat berhenti di persimpangan jalan. 팀장님, 구준모 찾았어요. 구준모 찾았습니다. Di suatu tempat Bongsan bertemu dengan seorang mantan pembunuh bayaran yang memintanya untuk menghabisi Gi-jun. Namun karena Shin telah bertobat menjadi seorang pendeta, dia enggan melakukan itu. Terlebih lagi dia sangat takut bila harus berhadapan dengan Gi-jun dan bertanya tentang apakah Bongsan percaya kalau Gisyo mati di tangan para remaja tersebut. Mendengar itu setidaknya membuat Bongsan berpikir kalau mungkin perkataan Shin ada benarnya juga, yang kemudian meminta anak buahnya menyelidiki, dan polisi yang pertama menemukan Nam Gisyo untuk memastikan apakah benar ini ulah para remaja liar serta memastikan Junmu ke tempat yang aman. 지금 바로 이동하셔야 될 것 같습니다. Kim menemui Junmu agar dia mau segera pergi ke rumah aman yang berada di Yangpyeong. Namun sepertinya Junmu enggan melakukan itu karena dia terlalu meremehkan kekuatan dari Gi-jun, walaupun orang-orang sangat ketakutan terhadapnya. Tak lama Lee Dong-kyung pun datang ke sana yang kemudian memaksa Junmu untuk segera pergi dari sana meskipun harus menggunakan cara kekerasan sekalipun. Dengan terpaksa Junmu pun mengikuti kemauan Dong-kyung tanpa menyadari kalau Gi-jun telah sampai ke Hotel Decro. Meskipun Gi-jun telah ada di hadapannya, Junmo masih berusaha keras tetap ingin berada di sana, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mengerikannya Gi-jun. Dong-kyung menendang Gi-jun saat dia mencekik leher Junmu dan meminta Kim untuk segera membawa Junmu pergi dari Hotel Decro. 나가야 돼!
Mendengar kabar kalau Gi-jun berhasil bertemu dengan putranya membuat Bong-san sangat kesal dan meminta Kim untuk segera pergi ke rumah aman dengan penjagaan super ketat di tempat tersebut. 다 왔습니다. 될 수 있을 때 돼야지. Gi-jun telah sampai di tempat Sung-won yang terlihat sedang membereskan bukti-bukti keterlibatannya dengan grup Bong-san, yang lalu memintanya untuk menemukan di mana keberadaan dari Junmoo dan hanya memberikan waktu 1 hari kepada Sung-won. Penasaran dengan perkataan dari Lee, Choi pun memeriksa ruangan pribadi bosnya untuk menemukan alat penyadap di dalam sana. Namun karena tidak bisa menemukan itu, dia pun memutar musik yang kemudian masuk ke dalam kamar Lee dan menemukan sebuah fakta kalau selama ini Lee telah menguping segala percakapan ayahnya. Choi lalu menemui Lee di kantornya untuk bertanya tentang apa maksud penyadapan itu dan kenapa dia memberitahunya. Lee mengatakan kalau dia adalah jaksa dan ayahnya adalah seorang bos gangster. Jadi dia melakukan ini hanya untuk masa depan keluarganya. Kematian Gunjumu tentu akan memicu perang dan semua yang telah ayah bangun bisa saja hancur dalam seketika. Namun Lee menganggap ini sebagai peluang-peluang untuk menghabisi grup Bong-san serta peluang bagi grup Junwon untuk merenggut semuanya. 우리 주운이 모든 걸 차지할 기회. 어제 하다만 얘기 그거 마저 해봐요. Dulu Nam Gi-jun bak dewa bagi mereka sebab dialah yang membuat Ji-won dan Bong-san seperti saat ini. Dulu saat Lee Ji-won dan Bong-san bekerja di bawah Ketua Oh, mereka bentrok dengan geng terbesar di Busan karena Ketua Oh ingin meluaskan jaringannya ke Jepang. Namun belum itu terjadi, geng Busan terlebih dahulu menyerang mereka. 부산이 먼저 치고 올라왔어요. 최대한 버텨봤지만 무리였습니다. Dan mereka bertahan selama mungkin menunggu Nam Gi-jun yang muncul lalu menghabisi geng Busan seorang diri. 그날 이후로 주은과 봉산의 입지가 Sejak saat itu, kekuatan Lee Ji-won dan Gu Bong-san berkembang pesat dan Ketua Oh berencana menyerahkan perusahaan kepada mereka berdua. Akan tetapi Won, putra sematawayang Ketua Oh, tidak menerima hal tersebut yang kemudian memerintahkan beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh mereka berdua. Seung-won yang mengetahui hal tersebut lalu membocorkan rencana tersebut kepada Ji-won dan Bong-san. Ji-won dan Bong-san pun mengirim pembunuh untuk membunuh Won agar masalah mereka berdua terselesaikan. Namun itu juga yang malah membuat Ketua Oh sangat marah dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ji-won dan Bong-san karena dia yakin itu adalah perbuatan mereka berdua. 기준아, Gi-jun pun datang seorang diri untuk menyelamatkan mereka berdua. Meskipun harus berhadapan dengan tangan kanan Ketua Oh yang sangat kuat yang bernama Han Tae-wan dan sempat bertanya tentang apakah benar kalau Gi-jun lah yang telah membunuh putra Ketua Oh. Gi-jun tidak menjawab pertanyaan tersebut karena dibunuh atau tidak olehnya semuanya ditentukan malam ini. 죄송합니다. 늦었습니다. Kehancuran geng Byom Yongdong membuat Ketua Oh sangat hancur dan memutuskan untuk bunuh diri dibandingkan harus mati di tangan Junwon dan Bong-san yang lalu mengambil alih segalanya dari Ketua Oh. Dan aturan dibuat oleh setelah kejadian itu demi menjaga perdamaian. Nam Gi-jun adalah korban pertama aturan itu. Dia memang membantu mereka berdua merenggut semuanya, tapi dia jugalah yang memulai kekacauan. Dan karena itu mereka menghukumnya dengan hanya memotong tendon Achilles di kakinya. Bingho menemui Gi-jun dengan maksud mencegah Gi-jun balas dendam karena mereka tak mungkin bisa jika harus melawan grup Bong-san sendirian. Dia akan mencoba berbicara langsung kepada Ketua Jun meminta bantuan yang mungkin bisa mereka gunakan. Namun Gi-jun mengatakan kalau sedari awal dia tidak pernah meminta bantuan Byun-ho dalam masalah ini. Apalagi Jun juga tidak akan berbuat apa-apa meskipun dia sudah mengetahui kalau Junmo
Junmo lah dalang dari pembunuhan Gi-seok. Jinmo mengamuk di dalam rumah Haman berusaha keluar dari dalam sana karena merasa sangat bosan dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam sana. Dia lalu menghubungi kembali pembunuh bayaran yang pernah dia sewa untuk bekerja malam ini menghadapi satu orang saja. Junmo lalu menghubungi Kim yang saat ini sedang dalam perjalanan ke CEO untuk bertanya tentang apakah masalahnya hanyalah Gi-jun saja, karena bila Gi-jun mati dia tidak perlu lagi harus berada di tempat ini. Maka dari itu Junmo meminta Kim untuk menjebak Gi-jun ke suatu tempat yang sudah Junmo persiapkan, karena jika Kim menolak maka nasib putrinya itu ditentukan oleh bagaimana Kim mengambil keputusan. Bawahan Bongsan memberikan laporan terkait kasus Nam Gi-seok dan ditemukan sesuatu hal yang janggal di sana karena mayat Gi-seok ditemukan oleh Han dan Han sendirilah yang juga memimpin kasus ini. Bongsan pun meminta bawahannya untuk segera membawa Han ke tempat gedung kosong. Kim bertemu Gi-jun di suatu tempat hanya untuk mengatakan kalau yang dia hadapi bukan hanya Junmo seorang, melainkan seluruh grup Bongsan. Kim tahu seberapa hebatnya Gi-jun, tetapi jika dia terus begini maka Gi-jun sendiri akan dalam posisi yang bahaya. Dia memang tidak mau ikut-ikutan permasalahan dirinya dengan grup Bongsan, mengingat bagaimana pertemanan mereka dulu. Akan tetapi meskipun begitu, dia akan tetap memberikan Gi-jun lokasi persembunyian Junmo, walaupun itu hanyalah sebuah perangkap yang sudah diatur oleh Junmo. Gi-jun masuk ke dalam sebuah hotel yang dimana lantai tersebut sedang dalam renovasi dan terdapat dua pembunuh bayaran yang Junmo sewa untuk membunuh dirinya. Junmo menghubungi ponsel milik pembunuh bayaran yang dia sewa. Namun karena yang Junmo dengar malah suara dari Gi-jun membuatnya semakin takut dan khawatir bila Gi-jun benar-benar menemukan di mana keberadaannya. Maka dari itu dia terpaksa memanggil dua pembunuh bayaran paling brutal untuk datang melindungi dirinya. 알지? 뭐 때문에 보자고 했는지. Bongsan menemui Yongdo untuk membahas permasalahan yang sedang dialaminya. Yongdo mengatakan kalau bukankah 11 tahun yang lalu dia memberitahu dirinya dan Jungwon untuk mereka membuat sebuah aturan agar bisa hidup berdampingan dan Junmo adalah orang yang melanggar aturan itu. Bongsan sadar akan hal tersebut dan dia juga sudah berbicara serius dengan Jungwon. Meskipun dia mengorbankan separuh hartanya, namun masalahnya tinggal satu dan semua akan berakhir begitu dia mati. Walaupun mereka sama-sama tahu bahwa Nam Gi-jun tak akan mudah dikalahkan. Maka dari itu dia meminta bantuan kepada Yongdo untuk mencari cara agar masalah ini terselesaikan. Keesokan paginya, Jeong In-sok dan Young Jin datang ke rumah Haman untuk bertemu dengan Junmo. Setelah itu Junmo mengajak mereka berdua untuk keluar dari sana berkeliling mencari keberadaan Gi-jun. Kim yang panik karena anak buahnya tidak bisa menahan kepergian Junmo meminta mereka semua untuk segera pergi mencari Junmo. Dan tak berselang lama Kim mendapatkan telepon dari Junmo yang menanyakan tentang di manakah dia bisa mencari keberadaan Gi-jun. Gi-jun kini berada di klinik dan bertemu dengan Dr. Tae Hwang untuk mengobati semua luka yang didapatkannya. Setelah perkelahiannya dengan dua pembunuh bayaran kiriman dari Junmo, sang dokter juga sudah mendengar dengan apa yang terjadi pada Gi-seok. Jadi sebelum dia meneruskan perburuannya, sang dokter akan lebih dulu mengobati luka-lukanya. Setelahnya, Gi-jun mendapatkan telepon dari Byung-ho yang mengatakan kalau dia akan menemui Junmo besok untuk memberitahunya tentang bagaimana cara menangani kematian Gi-seok. Sesuai dengan aturan, jadi berjanjilah segera berhenti setelah dia menangani Junmo. Akan tetapi belum juga itu terjadi, Junmo ternyata berada di tempatnya. 좀 더 살아야지.
Byung-ho sempat mengingatkan Junmo untuk segera menjalani hukuman sesuai aturan. Namun tiba-tiba Junmo memukulnya dari belakang menggunakan tongkat bisbol hingga dia mati. Kim yang telah sampai di sana mencoba menghentikan Junmo karena tindakannya tersebut sudah melampaui batas. Bahkan Kim yang biasanya selalu hormat kepada Junmo berusaha mencekik lehernya sebelum Byung Jin melempar tubuh Kim di atas meja. Junmo sangat marah terhadap Kim yang kemudian membabi buta menyerang Kim, sama seperti yang dilakukannya kepada Byung-ho. Junmo lalu menghubungi Gi-jun menggunakan ponsel Byung-ho untuk mengabarinya kalau kedua teman-temannya telah dia bunuh. Junmo akan memberikan alamat tempat di mana dia tinggal dan segeralah datang ke sana karena dia tak sabar menunggu kedatangannya. Tak lama Gi-jun datang ke tempat Byung-ho untuk mengambil tongkat bisbol yang sudah selesai dikerjakan oleh Byung-ho. Tak lupa dia juga menelpon Seong-won agar dia menguburkan kedua temannya dengan layak. Bong-san menemui Han yang kini berada di gedung kosong untuk bertanya tentang apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan dari dirinya. Bong-san telah membaca semua laporan Nam Gi-seok dan tak menyangka Han adalah orang yang pertama datang ke TKP. Itu berarti dia sudah tahu kalau Nam Gi-seok akan mati. Jadi jika Han ingin hidup lebih lama lagi, segera beritahu semua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Han akhirnya mengaku setelah dipukul habis-habisan oleh anak buah Bong-san dan mengatakan kalau dia telah merekam seluruh panggilan itu di ponselnya dan suara orang yang sangat Bong-san kenal di balik semua peristiwa ini. Orang-orang yang dihubungi Junmo telah sampai di rumah Haman. Tujuannya tentu saja membunuh Gi-jun yang akan datang di tempat tersebut. Selain memberikan uang yang banyak sebagai imbalan untuk mereka semua, Junmo menjanjikan mereka semua bekerja menjadi staf khususnya setelah dia mengambil alih perusahaan ayahnya. Jadi keluarkan kemampuan terbaik kalian sebagai tes kelayakan bekerja di grup Bong-san. Tak lama Gi-jun pun datang ke tempat yang dimaksud oleh Junmo dengan menenteng tongkat bisbol buatan Byung-ho. Gi-jun lalu masuk ke dalam sana dan melihat ada ratusan preman telah menunggu kedatangannya di dalam sana dan segera mengayunkan tongkat bisbolnya membantai mereka semua tanpa sisa. Junmo yang panik melihat orang-orang itu dibantai segera meminta tim keamanan khusus untuk segera menuju ke tempat Gi-jun berada. Gi-jun pun akhirnya sampai di ruangan utama dan kini tinggal berhadapan dengan In-seok, seorang pembunuh kelas atas yang mempunyai kekuatan dan kemampuan bela diri yang sangat baik. Gi-jun sangat kewalahan dalam menghadapi In-seok sehingga dia harus jatuh bangun dalam melawannya. Namun sebuah momen di mana dia bisa melukai mata In-seok dengan pecahan kaca meja membuat Gi-jun berhasil membalikkan keadaan. Tubuh Jun gemetaran melihat semua orang yang dia sewa mati secara mengenaskan di tangan Gi-jun. Dia mencoba menembak Gi-jun dengan senapan laras panjang, namun itu percuma saja karena Gi-jun terlalu kuat untuk dikalahkannya.
Gi-jun menerima panggilan telepon dari Bong-san dan mengatakan kalau Junmo telah dia habisi sesuai dengan aturan, meskipun Bong-san mengatakan kepadanya kalau Junmo bukanlah dalang dari kematian Gi-seok. Gi-jun pun melanjutkan mobilnya menuju ke Sieao sambil teringat saat dia bertemu dengan Gi-seok di perkemahan yang mengatakan kalau seharusnya dialah yang dihukum akibat peristiwa 11 tahun yang lalu. Ketika dialah yang membunuh putra dari ketua Oh, Gi-seok tidak mengerti dengan tujuan Gi-jun yang rela menerima hukuman aturan kelompok, tetapi satu hal yang pasti, dia ingin menebus kesalahan yang pernah Gi-seok buat. Jun terus memajukan mobilnya hingga ada sebuah mobil di depannya sengaja menabrak mobil Gi-jun agar jatuh ke dasar sungai. Hanayami menghubungi seseorang dan mengatakan kalau dia telah menyelesaikan misinya dengan membunuh Gi-jun. Cerita pun sedikit mundur ke belakang di saat Gi-seok diserang oleh para remaja berandalan di basement parkir. Saat itu sebenarnya Gi-seok selamat dari tusukan pisau Wichan, namun ketika dia akan masuk kembali ke dalam gedungnya lagi, Hanayami muncul yang lalu menyerang Gi-seok hingga mati. Han yang juga berada di sana karena perintah seseorang menjadi orang pertama yang menemukan keberadaan Gi-seok, namun dia juga tidak tahu kalau orang yang mati tersebut adalah Gi-seok. Keesokan paginya, unit inspeksi telah sampai di sungai untuk mengambil sebuah mobil yang terjatuh ke dalam sungai. Tapi karena tidak ditemukan mayat di sana, mereka pun harus bekerja keras lagi karena para atasan ingin mayat di dalam mobil itu ditemukan meski memakan waktu. Bong-san dan Ju-won pun bertemu setelah serangkaian peristiwa terbunuhnya Junmo. Bong-san lalu memberikan Jun-won sebuah data dari Direktur Han yang telah merekayasa kasus dari Nam Gi-seok. Bong-san mengikuti jejaknya hingga menuntunnya ke perusahaan cangkang di bawah perusahaan Ju-won. Bong-san pun menduga kalau sebenarnya Ju-won tidak pernah berniat menyerahkan perusahaannya kepada Gi-seok karena rencananya adalah membunuh Gi-seok. Dengan mengkambing hitamkan Junmo yang lalu memakainya untuk memancing Gi-jun agar membunuh Junmo dan terakhir membunuh Gi-jun juga dan pada akhirnya menyerahkan semuanya pada putra jaksanya yang berharga. Sekarang agar ini berakhir, salah satu dari mereka harus menghilang dan akhiri semua ini dengan kematian antara dirinya atau dia. Ju-won berusaha mengelak dari semua tuduhan ini, namun karena amarah Bong-san yang sudah terlalu besar, dia tak memperdulikan lagi segala ucapannya. Sementara itu, di bantaran sungai, tubuh Gi-jun pun terlihat berada di pinggiran sungai dan untung saja Chan berhasil menemukannya meskipun kondisi Gi-jun sangatlah memprihatinkan. Jun-won yang saat ini berada di rumahnya meminta saran kepada para petinggi grup Jun-won tentang langkah apa yang harus mereka ambil karena jika mereka tidak bergerak, maka grup Bong-san akan datang membunuh mereka. Namun jika mereka bergerak, itu juga akan merugikan pihak mereka. Bong-san pun saat ini terlihat akan menuju ke suatu tempat bertemu dengan para petinggi grup Bong-san yang telah berkumpul di suatu tempat untuk membicarakan peperangan mereka terhadap grup Jung-won. Namun belum sempat mereka berdiskusi panjang lebar, para orang-orang kejaksaan telah sampai di sana berniat menangkap mereka semua dengan surat perintah dan semua bukti yang mereka bawa. Yensok mengabari Bong-san kalau saat ini semua dewan direksi telah ditangkap oleh kejaksaan dan segera meminta Bong-san untuk segera pergi dari sana. 그게 또 그렇게 아다리가 안 맞는다. Deputi Jung yang mengetahui kalau Bong-san berhasil kabur dari gedungnya menyalahkan Lee karena dia pasti sengaja mengulur waktu karena Bong-san adalah teman ayahnya, atau mungkin semua itu atas perintah dari ayahnya yang memang sengaja membuat Bong-san lepas dari sana. Deputi Jung merendahkan Lee sebab tak becus mengurus masalah ini, apalagi dia telah diberi kesempatan untuk memimpin operasi ini. Lee yang tak ingin direndahkan oleh Deputi Jung lalu menunjukkan sebuah surat penangkapan dan penggeledahan barang-barang milik Lee Jung-won. 과거는 구봉산 다음은
제 아버지 차례입니다. 회장. Jungwon bertemu dengan Yongdae di galeri seni untuk menunjukkan kepada dirinya sebuah kertas yang berisikan aliran dana dari perusahaannya. Jungwon bertanya tentang apa maksudnya dia melakukan semua ini, karena hanya Yongdo yang bisa melakukan semua ini. Yongdo pun mengatakan kau adalah kesalahan besar dalam logika berpikir Jungwon, sebab mendirikan perusahaan cangkang, menyuap polisi, merekayasa kasus, dan seterusnya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di kejaksaan. Jungwon yang tak percaya dengan ucapan Yongdo pun mengatakan kalau lebih baik dia jangan pernah melibatkan putranya dalam hal ini. Kalau tidak, mayatnya akan berada di pinggiran sungai. 말씀하신 기석형님 물건입니다. Setelah keadaan Gi-jun membaik, dia menemui Chan dan membawakan barang-barang yang Gi-jun minta, seperti baju dan mobil yang telah Chan ganti plat nomornya juga. Gi-jun lalu menemui Song-won yang tengah makan bersama dengan Sik untuk bertanya kepadanya tentang siapakah orang yang mencoba membunuhnya. Dia tak meminta Song-won mencarinya, namun memberinya kesempatan untuk hidup. Song-won pun menuruti perintah Gi-jun dan mengatakan kalau Byung-ho serta Kim telah diberikan pemakaman yang layak. Di hadapan para petinggi grup, Jungwon mengatakan kalau selama ini dia hanyalah sebagai pengamat semenjak ketua Oh meninggal dan selalu membiarkan orang lain yang membuat keputusan. Namun ternyata berjalannya waktu dia telah salah besar dan kali ini dia akan mengotori sendiri tangannya untuk yang terakhir kalinya. Maka dari itu dia akan menghabisi Bongsan dengan tangannya sendiri di tempat saat ini dia bersembunyi. Jungwon meminta Choi beserta dengan yang lainnya untuk tidak membunuh Bongsan karena dirinya lah yang akan membunuh Bongsan dengan tangannya sendiri. 부회장, 진짜 죽었습니다. Setelah kematian Bongsan, Yoon Seok pun mengabari Yongdo kalau semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana. Dan sepertinya semua rencana perpecahan dua kelompok besar di Korea itu telah diatur oleh Yongdo sejak awal pembunuhan Gi Seok dimulai. Dan kini hanya tinggal Jungwon yang tersisa. Sebenarnya Jungwon hanyalah batu sandungan kecil yang bisa dia singkirkan segera. Namun mengingat Gi-jun yang masih hidup, dia menggunakan posisinya sebagai polisi untuk mengeluarkan Taiwan dari dalam penjara. 그렇게 죽을 리가 아니지. Gi-jun menemui Jungwon di suatu tempat untuk bertanya tentang apakah dia yang telah merencanakan pembunuhannya, seperti apa yang telah dilakukannya kepada Bongsan. Jungwon pun mengatakan kalau telah ada seseorang yang tidak dia kenal yang selama ini telah mengendalikan permainan semenjak Gi-jun pergi. Mereka memanggilnya dengan sebutan Pak Kim atau Chang Yung-do, seorang polisi yang direkrut oleh ketua Oh dengan tugasnya membantu mereka memberikan informasi internal polisi serta membantu menutupi semua aktivitas ilegal mereka. Pada awalnya dia tidak terlalu serakah, bahkan setelah ketua Oh meninggal, dia tidak meninggalkan dunianya, bertahan bersama dirinya dan Bongsan demi menghasilkan uang yang banyak. Namun semakin kesini, ternyata itu masih belum cukup baginya yang kemudian mengendalikan mereka berdua dari balik layar. Telah mengumpulkan semua kelemahan mereka, mungkin waktu itu Gi-jun bukanlah yang memulai semua ini, melainkan Chang Yung-do yang telah memanfaatkan Gi Seok yang masih pemula ketika itu untuk membunuh putra ketua Oh. Dan bukti rekaman percakapan mereka berdua itu penguat ucapannya tersebut. Jungwon tidak pernah berbohong dengan akan menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan kepada Gi Seok. Namun karena dia sudah mati, tidak ada lagi orang yang bisa Jungwon percaya di grup ini. Dan jika Gi-jun ingin menemukan di mana keberadaan dari Yongdo, maka dia akan mengatur sebuah pertemuan agar mereka berdua bisa bertemu. 지금이? Malamnya di saat Yongdo ingin menemui Jungwon, Gi-jun pun tiba-tiba muncul yang lalu menyerang Yongdo. Sebelum musuh lamanya Taiwan datang menyelamatkan Yongdo.
Pertarungan mereka berdua pun berakhir singkat karena ada beberapa petugas polisi yang melintas di tempat tersebut. Gi-jun menghubungi Seong-wan untuk meminta bantuan kepada dirinya untuk mencarikan pria yang kabur menggunakan mobil tersebut. Seong-wan sempat menolak permintaan Gi-jun karena dia tidak mau berurusan dengan polisi. Namun karena Gi-jun mengatakan kalau ini merupakan permintaan terakhirnya, Seong-wan pun terpaksa mencarikan di mana keberadaan mobil tersebut, dan Yong-do yang kesal kepada Jung-won karena tindakannya yang telah sengaja mempertemukan dia dengan Gi-jun, mengajaknya untuk bertemu, dan Jung-won pun menuruti keinginan Yong-do yang kemudian meminta Yong-do untuk besok sore datang ke rumahnya sendirian. Keesokan paginya, Jung-won tengah bersiap pergi ke pertemuan rapat Dewan Grup Jung-won. Lee yang sudah mengetahui hal tersebut meminta ayahnya untuk tidak pergi ke sana karena dia akan pergi ke sana sekarang mewakili ayahnya. Lee sudah memutuskan akan mengambil posisi ayahnya setelah sekian lama menunggu, serta mendapatkan petunjuk dari Chang Yong-do kalau dia memang pantas menggantikan posisi ayahnya. Semua ini terpaksa dilakukan karena keinginannya dari dulu adalah ingin menjadi pemimpin grup Jung-won. Dia telah menyiapkan surat penggeledahan dan penyitaan untuk grup Jung-won, jadi tidak perlu memikirkan hal yang lainnya karena semua sudah dia atur. 출발을 하셔야 됩니다. 죄송합니다. Yong-do yang menyadari kalau pasti Gi-sun akan melacaknya dengan bantuan N-Clean mengatur sebuah rencana dengan membuat Taiwan membawa mobilnya agar Taiwan bisa membalaskan dendamnya terhadap Gi-jun. 여기 좀 보세요. 야, 찾았다 경찰. Gi-jun yang terpancing setelah mendapatkan kabar Seong-won segera menuju ke tempat Yong-do berada, tetapi hanya menemukan keberadaan Taiwan yang sangat ingin membalas dendam kepadanya, dan baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua. 쪽팔리게. Lee pun hadir di rapat Dewan Grup Jung-won dan mengatakan kalau dialah yang mulai sekarang memimpin grup Jung-won, menggantikan ayahnya, dan para petinggi tidak senang dengan keberadaan Lee di sana karena menganggap Lee melakukan kudeta terhadap ayahnya. Satu persatu orang mencoba pergi dari sana, namun ternyata di luar telah ada beberapa orang yang bersiap menghajar mereka bila keluar dari ruangan tersebut. Lee pun mengatakan kepada mereka semua kalau dia tidak seperti ayahnya yang tidak mau mengotori tangannya karena dia ingin membuat perusahaan ini semakin berdiri di puncak kejayaan. 어서 와. 마지막 인사네요. Yong-do pun menemui Jung-won di dalam ruangannya untuk mengucapkan salam perpisahan terakhirnya dengan Yong-do, lalu mengeluarkan pisaunya dan bersiap mengakhiri semua ini. Akan tetapi Jung-won langsung mengeluarkan pistol miliknya, membuat suasana di sana semakin tegang. Malamnya Gi-jun ke tempat Jung-won dan hanya menemukan keberadaan mantan bosnya itu mati di atas kursi. Tak berselang lama, para polisi datang dan atas rekayasa serta pengaruh Yong-do di kepolisian, dia pun dengan mudah membuat Gi-jun menjadi tersangka atas pembunuhan tersebut. Yong-do mungkin mengira kalau tindakannya yang dengan membunuh Jung-won itu akan baik-baik saja. Tak tahu kalau di dalam sana Lee telah memasang penyadap sehingga dia mengetahui kalau Yong-do lah yang membunuh ayahnya. Di dalam ruangan interogasi, Yong-do mengatakan kalau rencananya tidak akan mungkin terwujud tanpa kehadiran Gi-jun. Baik kejadian sekarang maupun 11 tahun yang lalu, dulu dia memang mengatur semua rencana itu sendiri, meskipun butuh waktu yang lama sampai dia di posisi ini. Namun karena sekarang dia mempunyai rekanan yang bisa membuatnya naik jauh lebih tinggi, dia pun merencanakan ini matang-matang dengan secara tak langsung ada Gi-jun di dalam rencananya tersebut. 저 현시간부로 우리 광수대에서 담당하겠습니다. Tak lama, Gi-jun pun dipindahkan ke penjara lainnya oleh para polisi yang merupakan bawahan langsung dari Yong-do. Tentu saja tujuan mereka bukan untuk memindahkan Gi-jun, melainkan menghabisinya selama dalam perjalanan mereka.
Sungwon datang menyelamatkan hidup Gijun, meskipun sebenarnya tujuannya di sana adalah atas perintah dari Yongdo yang memintanya untuk membereskan kekacauan setelah membunuh Gijun. Sungwon pun bercerita kalau Cheongdo merupakan kepala perencanaan dan anggaran di salah satu divisi tersembunyi di kepolisian. Dia telah menjabat di divisi tersebut selama 11 tahun tanpa naik jabatan ataupun dimutasi ke divisi lainnya. Tujuannya adalah untuk melindungi grup Chungwon dan Bongsan selama 11 tahun. Sungwon meminta Gijun untuk berhati-hati karena ini adalah kali terakhir mereka bertemu, sebab setelah ini dia akan sementara berada di luar negeri sampai situasi di sini mereda. Tak lupa, Sungwon memberikan cangklong rokok milik Jungwon serta ponsel sekali pakai dan akan mengabarinya bila menemukan di mana keberadaan Yongdo. Di kediaman Jung, Lee mendengarkan rekaman suara Yongdo saat membunuh ayahnya kepada Choi. Tentu saja hal tersebut membuat Choi sangat marah dan ingin sekali membuat perhitungan dengan Yongdo. Namun Lee menghentikannya karena Yongdo masih mempunyai bekas rahasia yang disembunyikan tentang grup Jungwon. Jadi dia telah menyiapkan surat-surat penggeledahan dan penyitaan dari kejaksaan agar mereka bisa gunakan tanpa dicurigai oleh semua orang. Salah seorang anak buah Yongdo menelponnya untuk jangan pernah datang ke kantor karena jaksa sedang menggerebek kantor mereka. Yongdo pun menelpon Lee dan bertanya tentang mengapa dia melakukan semua ini, apakah dia memang telah berencana menusuknya dari belakang. Lee pun mengatakan kalau dia hanya melakukan yang harus dilakukan dan tindakannya ini adalah buntut peristiwa dari kejadian pembunuhan yang dilakukan Yongdo terhadap ayahnya. Lee mempunyai semua bukti tersebut, jadi tinggal tunggu waktu saja sebelum dirinya tertangkap. Yongdo yang panik lalu menelpon Kaneyama untuk segera datang menyelesaikan masalahnya jika dia tidak ingin masuk daftar buronan Interpol lagi. Tapi yang tidak diketahui oleh Yongdo, ternyata Kaneyama saat ini berada dengan Lee. Lee mengatakan kalau dia tahu siapa Kaneyama sebenarnya, seorang pembunuh bayaran dari prefektur Shimane. Cha Yongdo telah menghapus riwayatnya sehingga membuat Interpol kini tidak lagi mencarinya. Lee pun mengajukan tawaran kerjasama dengannya. Lee pun lalu menjanjikan kebebasan yang lebih kepada Kaneyama menggunakan posisinya sebagai seorang jaksa, jadi bekerja samalah dengannya untuk membunuh beberapa orang. Sungwon menghubungi Gijun dan mengabarinya kalau dia sudah melacak anak buah Chang Yongdo, jadi dia bisa mengikuti mobil itu menuju ke tempat di mana Yongdo bersembunyi. Ini adalah bantuan terakhir yang bisa dia berikan karena setelah ini dia akan pergi ke Rusia menjauh dari masalah. Semua data-data tentang grup Chungwon berhasil diamankan oleh Lee dalam penggeledahannya di kantor Yongdo. Lee pun lalu teringat tentang kejadian 8 bulan lalu di saat dia dan Yongdo bertemu pertama kalinya. Saat itu Lee membawakan Yongdo sebuah surat penyelidikan terhadapnya dari kejaksaan. Lee menawari kerjasama yang dengan akan bisa menghilangkan semua ini, asalkan dia mau bekerja sama memberikan sebuah posisi dengan menyatukan Jungwon dan Bongsan. Lee telah mempunyai rencana dengan menggunakan Gun Junmo untuk menyingkirkan Nam Gi-seok untuk memulai perang antara Jiwon dan Bongsan. Dengan posisinya sebagai jaksa, dia bisa mengatur semuanya. Jadi mereka berdua bisa bekerja sama untuk mencapai posisi yang sama-sama mereka inginkan. Melihat Yongdo yang mau bekerja sama dengannya membuat Lee sangat senang, tetapi dia tidak menyadari kalau Yongdo telah merekam semua ucapan Lee sebagai bukti bila di masa depan dia berkhianat. Sama seperti bukti-bukti lainnya yang digunakannya untuk mengatur Jungwon dan Bongsan dari belakang layar. 아버지 보내드리죠. Sungwon dan Yang Sik kini berada di pelabuhan menunggu kapal yang akan membawa mereka berdua ke Rusia. Yang Sik lalu keluar dari mobil mencari kapten kapal agar mereka bisa segera berangkat. Namun tak lama dua orang pembunuh bayaran datang untuk menghabisi Sungwon.
Meskipun terluka, Sungwon berhasil membunuh mereka berdua dan Yang Sik yang melihat bosnya terluka mencoba membantunya, akan tetapi dia mengeluarkan pisau yang kemudian menusuk perut Sungwon hingga mati. Setelah mendapatkan kabar dari Yang Sik kalau dia telah membunuh Suwon, Cha mengabari Lee dan setidaknya dengan membunuh Suwon membuat langkah Lee untuk menjadi penguasa di alun-alun akan berjalan dengan mulus. 차영도 어딨어? Gijun yang saat ini berada di tempat persembunyian Yongdo mendapatkan serangan tiba-tiba dari Kaneyama yang tujuannya ke sana juga untuk membunuh Yongdo. Gijun pun segera menyadari kalau orang yang di hadapannya itu adalah pembunuh dari adiknya. 기석이 죽인 게 Setelah membunuh Kaneyama, dia lalu masuk ke dalam ruangan Yongdo yang langsung mendapatkan tembakan di lengan tangannya. Yongdo mengatakan kalau semua kejadian ini telah direncanakan oleh Lee untuk menguasai grup Jungwon serta grup Pungsan. Dan flashdisk yang Gijun dapatkan dari anak buahnya berisikan rekaman suara Lee sebagai buktinya. Yongdo lalu menawari Gijun untuk menjadi penguasa baru di alun-alun, namun karena yang diinginkan Gijun hanyalah balas dendam, dia pun menyerang Yongdo meskipun sebuah tembakan sempat mengenai tubuhnya lagi. Di gedung pemakaman ayahnya, Lee berbicara di hadapan para kepala pelaksana kejaksaan kalau dia akan membangun alun-alun baru yang sepenuhnya sah secara hukum sehingga tidak ada yang berani menyentuh mereka. Dan tentu saja itu harus dengan bantuan mereka juga, sebab jika mereka tidak mau membantunya, rahasia mereka bisa dibongkar kapan saja. Dan Gijun saat ini berada di gereja tempat pemakaman Jungwon untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan bosnya. Gijun bertanya kepada Lee tentang apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan semua ini. Lee mengatakan kalau dia hanya ingin membuktikan kepada ayahnya yang selama ini meremehkannya, kalau dia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada dirinya. Lee frustasi karena selama ini ayahnya lebih percaya kepada Gisyok dan Gijun dibandingkan dengan putranya. Gijun pun lalu memberikan kesempatan kepada Lee untuk hidup sedikit lebih lama sebelum pemakaman ayahnya. Jadi bersiaplah menunggu kedatangannya, dan Gijun pun menyerahkan flashdisk yang berisikan rekaman suara Lee pada Chen agar dia bisa memanfaatkan itu sebagai bukti atas peristiwa yang selama ini terjadi dan memintanya untuk tetap hidup karena seseorang harus tetap hidup dan menyelesaikan semua ini. Di Hotel Dekro di hadapan para petinggi kejaksaan Korea, Lee berterima kasih atas kehadiran mereka yang mau datang merayakan penggabungan antara grup Jungwon dan grup Bongsan. Dengan sangat meyakinkan dan bangganya, Lee mengatakan kalau dia akan mempertahankan semua anggota dan melakukan penyesuaian terhadap sistem dan memastikan kalau setiap keuntungan ilegal mereka tidak akan dianggap ilegal lagi, dan alun-alun yang dia bayangkan adalah tempat di mana batas antara cahaya dan bayangan diruntuhkan. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan karena semua sudah terencana dengan baik. Lee mungkin terlihat bangga dengan apa yang telah dilakukan dan dicapainya, namun dia tidak menyadari kalau rekaman bukti suara rencana pembunuhan yang direkam oleh Yongdo telah menjadi berita mengejutkan di seluruh Korea setelah Chen berhasil mengirimkannya ke beberapa TV nasional. 일단 가시죠. 아주 인상적이야. Semua jaksa yang mengetahui hal tersebut keluar dari ruangan tersebut satu persatu, dan Lee mengetahui kalau ternyata rekaman suaranya telah menyebar menjadi panik karena usahanya selama ini hancur dalam semalam. Deputi Jung yang kesal meluapkan emosinya kepada Lee, dan tanpa dia duga Lee membalas pemakaian tersebut dengan amukan yang membunuh Deputi Jung.
Choi meminta Lee untuk segera pergi dari sana karena pasti Gi-jun akan datang ke tempat ini dan para penjaga mencoba menghentikan Gi-jun, namun Choi yang datang ke sana meminta para penjaga pergi dari sana. Saya sudah tahu dengan apa tujuan Gi-jun, maka dari itu dia akan mengantarkannya, namun itu hanyalah sebuah pengalihan karena diam-diam dari belakang Choi mencoba membunuh Gi-jun. Sampailah Gi-jun di kediaman Ji-won untuk menyelesaikan tugas akhirnya membunuh dalam semua kejadian ini. Gi-jun bertanya tentang bagaimana rasanya duduk di atas kursi itu. Apakah semua seperti yang diharapkannya? Dan Lee mengatakan ternyata ini tak sehebat bayangannya karena dengan berbagai cara demi duduk di kursi ini ternyata semua sia-sia saja. Lee pun lantas bertanya tentang kenapa Gi-jun melakukan ini sekarang setelah sekian lamanya. Gi-jun pun mengatakan kalau dialah penyebab semuanya dimulai dan dia akan mengakhiri semua yang telah dia mulai dengan menghabisi dirinya. Sebuah tembakan tepat mengenai perut Gi-jun, namun Gi-jun masih mampu bertahan dan mencegah Lee untuk membunuh diri menggunakan pistolnya karena dia harus mati sesuai dengan aturan kelompok. 그렇게 죽을 적이 없어. Dan sebelum film berakhir, Gi-jun yang saat ini telah kembali ke pondok kemahannya teringat kembali ketika Gye-seok ingin sekali tinggal di sini bersama dengan kakaknya, bekerja mengelola perkemahan ini bersama-sama. Dan film pun berakhir.